Pada peringatan ulang tahun kemerdekaan, aku leyeh-leyeh nonton TV. Ketika lagu sorai-sorai dikumandangkan, cucuku pelan-pelan mendekat, lalu berbisik, "Kek, apakah kita sudah merdeka?" Apa? Apakah kita sudah merdeka? Aku mulai marah. Siapa yang menyuruhmu menanyakan itu? Aku baca di koran. Cucuku mengeluarkan sobekan kertas koran dari sakunya, kemudian menunjukkan sebuah kepala berita. Darahku mendidih. Media sekarang semuanya edan. Dagangannya itu semuanya sensasi, semua bukan fakta. Kemudian kugayuh tangan cucu, lalu kududukkan di sampingku. Duduk, jangan ngomong dulu. Aku mau bicara. Apa-apa saja kerjaan gurumu di sekolah? Apa gurumu sudah berhenti ngajar sejarah Indonesia? Apa gurumu tidak pernah memberitahukan kepadamu bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 11.30 di Jalan Pegangsaan Timur, Bung Karno dan Bung Hatta telah memproklamirkan kemerdekaan kita. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, sejak saat itu kita sudah merdeka. Jadi kita sudah merdeka ya, Kek? Jelas.
hampir saja tanganku menampan mulut cucuku. Untung aku ingat anak kecil ini masih cucuku sendiri. Sambil menahan geram, aku menggeram. Cucu, dengarkan kakek baik-baik. Kalau kita ini merdeka, itu artinya kita telah bebas dari penindasan penjajah. Kita bebas menentukan nasib kita sendiri. Kita bebas berbuat, kita bebas berpikir, kita bebas menentukan nasib kita sendiri. Tapi kalau kamu itu lapar, miskin, sakit, terpuruk, gagal, kecewa, kalah, lemah, itu bukan urusan kemerdekaan. Gini, kalau kamu ingin kaya, harus kerja keras. Harus mencari sendiri kekayaanmu. Membalik sendiri nasib kamu. Tidak ada orang mau menolong. Kalau kamu ingin berhasil, mau jaya, mau hebat, harus kerja keras. Harus berani bersaing, harus berani berkorban, harus berjuang melawan tantangan. Gak ada orang yang mau menyuapi, apalagi mengasihani. Kalau kamu itu ulet, berprestasi, pintar, kamu bakal jadi orang nomor 1. Tapi kalau kamu males, bodoh, teler, melempem, doyannya hanya mengeluh, mengemis, protes, yakin kamu bakal jadi orang kere seumur hidup. Karena sebentar, jangan ngomong dulu. Karena jika kita merdeka, kita harus bisa mempergunakan sebuah kebebasan yang diberikan kemerdekaan. Jangan mentang-mentang kamu merdeka, terus seenaknya sendiri, kebablasan, seenak udelmu sendiri. Padahal sebentar, jangan ngomong dulu. Aku belum selesai ngomong. Padahal kalau kamu itu merdeka, kemerdekaan kamu dibatasi oleh kemerdekaan lain milik saudara-saudaramu yang ada di lingkungan kamu, yang sama merdekanya dengan kamu. Walhasil, kalau kamu merdeka, sebenarnya kamu tidak merdeka. Mengerti? Ngerti? Ngerti? Tidak. Nah, dengan kamu bilang tidak,
artinya kamu orang yang merdeka. Hanya orang merdeka yang berani kapan saja bilang tidak. Di layar televisi, sang saka telah dikerek diiringi lagu Indonesia Raya. Aku jadi merinding. Aku terlempar ke dalam masa revolusi. Ketika aku pergi ke hutan, bersembunyi di balik ketiak-ketiak itu, mencegah konvoi tentara kolonial, menghancurkan jembatan malam-malam, mengendap ke kota, menyusup ke tansi militer kolonial untuk mencuri senjata. Tapi kami disergap karena ada pengkhianatan. Kami lari dan kakiku tertembak. Kami semua jatuh ke dalam sumur tua. Jadi, betul deh kita sudah merdeka. Sang saka telah naik ke puncak tiang. Anggun perkasa. Aku telah turut. Aku telah ikut. Aku telah ikut membayar ongkos perjalanannya. Hingga kakiku pincang hingga sekarang. Tapi sama sekali tidak ada rasa menyesal. Jadi, kita sudah merdeka ya, Kek? Pada masa kemerdekaan, aku letakkan senjataku. Aku kembali ke sawah. Hidupku tenang sampai pada suatu saat ada yang memfitnahku, mengatakan aku pengkhianat ketika kami dulu disergap. Aku diperkarakan dan aku dipenjara 5 tahun di dalam penjara. Akhirnya aku sadar orang yang memfitnahku itulah pengkhianat yang sebenarnya. Setelah aku bebas, aku cari dia di kota. Tapi ternyata dia sudah jadi pejabat yang sangat dicintai masyarakat. Dia tahu aku datang. Dia suruh orang untuk memberangusku. Aku bukan pahlawan lagi. Aku adalah orang biasa yang mencintai keluargaku. Aku lari, aku melarikan diri. Aku menghilang, aku menjerit, aku menangis di dalam batin. Kalau betul deh
terkejut. Aku cepat-cepat seka air mataku. Kemudian aku menggayuh tangan cucuku. Kemudian menutup mulut cucuku. Cucuku, kakek menangis karena kita sudah merdeka. Hanya orang merdeka yang boleh dan berani menangis dimanapun dan kapanpun ia ingin menangis.